pencipta. Maka berbeda. Kedua, semua nabi-nabi adalah dipanggil melalui rohnya Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri ditetapkan oleh Allah. Ini perbedaan kedua. Jadi semua nabi adalah digerakkan oleh roh Kristus untuk berbicara. Yesus Kristus tidak perlu. Karena dia ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan dia adalah anak Allah yang sendiri berbicara. Ketiga, semua nabi memberitakan tentang dia. Dan dia sendiri adalah berbicara. Memberitakan tentang diri sendiri. Jadi ini berbeda. Waktu Nabi mengatakan, behold the Lamb of God. Ada seorang anak darah akan melahirkan anak. Yesus mengatakan, demikian aku berkata kepadamu. Aku datang. Aku datang. Jadi nabi-nabi berbicara tentang dia. Dia sendiri berbicara sebagai first hand authority. Jadi berbeda sekali, saudara-saudara. Keempat, semua nabi memberikan tunjuk atau menubuatkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Dan dia sendiri menggenapi keselamatan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri dia sendiri. Tidak perlu perkataan lagi. Nah ini peristiwa dia dilahirkan. Dia menang atas pencobaan. Dia dimatikan di atas kayu salib. Dia dikuburkan. Dia bangkit dan dia akan kembali. Ini bukan sesuatu yang dikhotbahkan di dalam berita nabi-nabi. Tapi sesuatu peristiwa yang menyangkut hidupnya dia sendiri. Untuk menjadi subjektivitas kebenaran. Yang menyelamatkan dan yang memberikan pengampunan kepada manusia. Maka dia berbeda dengan semua nabi. Saudara-saudara, saya akan mempercepat karena waktu sangat mendesak. Saudara-saudara, sekarang kita akan melihat 7 sifat dari kata-kata yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Saudara-saudara, pertama, perkataan yang keluar dari mulut Allah mempunyai sifat ilahi. Sifat ilahi. The word spoken by Christ is a word of deity. Sifat ilahi yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Saudara-saudara, tidak ada nabi yang boleh berkata bahwa langit bumi akan lenyap, perkataanku selama-lamanya. Tidak mungkin. Karena apa? Itu ada kalimat sifat ilahi. Hanya Allah yang mempunyai kemungkinan berhak berbicara sebagai Allah. Nah saudara-saudara sekalian, sifat ilahi di dalam perkataan Yesus begitu jelas sehingga tidak ada bandingnya. Kalau saudara membaca kitab suci, coba bayangkan dan coba mikirkan sehingga engkau juga boleh merasakan ada otorita yang berbeda dalam perkataan Tuhan Yesus karena dia berbicara secara ilahi. Nah saudara-saudara, kedua, perkataan dia adalah perkataan langsung dari atas. Jadi Alkitab mengatakan yang dari bumi bicara hal bumi, yang dari atas bicara dari atas. Nah saudara-saudara, engkau bilang semua nabi juga bicara dari atas, bukan? Bukan digerakkan oleh Roh Kudus. Iya, tapi semua nabi berbicara dari Yesus lain sekali. Mereka harus mengatakan satu kalimat terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Baru mengatakan, aku akan menghukum, aku akan menghargai, aku akan memberkati. Yesus tidak perlu. Demikian firman Tuhan. Kenapa? Dia sendiri langsung dari atas. Jadi Kristus mengatakan, I am the bread of life. Come down from above. Aku adalah perkataan yang langsung turun dari atas. Aku adalah perkataan firman yang langsung dari atas. Hidup yang menjadi roti. Hidup untuk kamu makan seperti mana turun dari surga zaman Musa. Demikian aku adalah firman yang hidup turun dari surga. Menjadi roti yang kamu makan. Saudara-saudara, dari atas. Langsung dari atas. Ketiga, perkataan Yesus adalah langsung perkataan hidup. The word of life. Perkataan Yesus adalah langsung perkataan hidup. Bukan perkataan yang keluar daripada hidup yang bicara. Tapi dia adalah perkataan yang sendirinya itu hidup. Ini tercantum di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-63. Di mana dia mengatakan, yang menghidupkan manusia adalah roh. Jasmania tidak berfaedah. Lalu dia mengatakan, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh, adalah hidup. Saudara-saudara,
Yesus Kristus mengatakan kalimat di dalam Yohanes 6:63 yang langsung mencetuskan sifat perkataan yang berbeda dengan semua perkataan dunia. Saudara-saudara, bacalah semua buku baik daripada Maupassant, dari Flaubert, daripada Victor Hugo, daripada Shakespeare, daripada Hegel, daripada Socrates, dari apa saja. Lalu engkau bandingkan dengan perkataan dikatakan oleh Yesus Kristus, langsung rasa lain. Karena the word of life, spirit is there. Perkataan yang kukatakan kepadamu itu adalah roh dan adalah hidup. My word is spirit. My word is life. Saudara-saudara, sekarang dengar perumpamaan ini. Seorang yang mau bicara harus pakai napas. Tidak ada orang bisa bicara tidak pakai napas kecuali tape recorder. Saudara-saudara, waktu manusia asli bicara, dia pakai napas. Sudah bicara lama-lama, dia napas lagi, bicara. Jadi perkataan itu keluar dengan adanya napas. Nah, saudara perhatikan, istilah napas di dalam bahasa Ibrani itu nefesh. Nefesh di dalam bahasa Arab itu nafas. Bahasa Indonesia napas. Jadi nefesh, nafas, napas. Nah, ini sama. Urutnya itu sesuatu bahasa yang mempunyai ikatan daripada Timur Tengah sampai Indonesia. Ada persamaan. Nefesh, nafas, napas. Tetapi istilah nefesh itu di dalam bahasa Ibrani artinya adalah roh. Saudara-saudara. Sehingga itu perkataan Yesus. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh, adalah hidup. Lain sehingga perkataan orang lain memakai roh. Berbicara melalui napas untuk mengisi firman yang keluar dari mulutnya. Tapi Yesus mengatakan, my word, the word which I spoken to you is truth. And is spirit, is life. Adalah roh dan adalah hidup. Itu sebab kalau engkau mendengarkan perkataan-perkataan lain, rohmu tidak diberikan kecukupan suplai. Tapi engkau mendengarkan perkataan dari Kristus sendiri, langsung mendapatkan suplai rohania. Karena perkataan Yesus adalah perkataan dari roh dan perkataan dari hidup, yang perkataannya memberikan kepada kita penghiburan kekuatan yang luar biasa. Di dalam buku yang ditulis oleh seorang teolog Belanda namanya Forkel, dia mengatakan ada seorang Islam dihukum mati di dalam penjara. Lalu dia entah bagaimana harus bisa hidup dengan baik. Karena tidak lama lagi dia akan ditembak mati. Lalu dia berdoa dengan agamanya, berdoa. Dia tulis surat kepada ulamanya. Bagaimana saya? Lalu ulama menjawab, engkau harus berbuat baik supaya diterima di sisi Tuhan. Engkau harus beramal baik. Apalagi pada hari-hari terakhir. Engkau harus berbuat baik supaya diperkenan oleh Tuhan. Tapi dia sudah dapat terima surat itu. Tetap tidak ada sejahtera. Dia tulis surat. Tanya lagi ulama, kiai yang lebih tinggi. Jawabannya sama. Engkau harus berbuat baik supaya engkau boleh diperkenan. Dan setelah mati, jiwamu diterima di sisi Tuhan. Didapat tempat yang baik. Dia tetap tidak sejahtera. Akhirnya ada seorang penginjil masuk ke dalam penjara dan mengabarkan Injil. Kita tidak bisa berbuat baik. Karena kita semua ada orang berdosa. Tetapi Yesus sudah mati bagi kita. Jikalau engkau menerima Yesus sebagai juru selamat, Yesus Kristus berkata, barang siapa yang datang kepadaku, dia ditarik oleh Bapa. Dan tidak satu yang saya tolak. Dan dia mendapatkan sejahtera. Dan dia mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara, orang itu langsung mengalir air mata. Dia mengatakan, inilah yang saya seumur hidup tunggu-tunggu. Dan dulu tidak pernah mengerti. Saudara-saudara, tidak ada perkataan di dunia. Tidak ada teori di buku filsafat. Tidak ada kalimat-kalimat kristalisasi kebudayaan yang dibandingkan daripada perkataan tidak firman Tuhan. Karena apa? Kata Yesus itu adalah roh, adalah hidup, sehingga firman tentang Kristus itu mendatangkan iman dan mendapatkan suplai gizi, vitamin untuk menguatkan rohani kita. Saudara-saudara, jikalau kita membiasakan diri mendengar dan mendengar baik-baik semua perkataan Tuhan dengan taat, dengan sendirinya firman itu menambah iman. Firman itu menjadikan kita hidup. Firman menjadikan rohani kita bertumbuh. Karena melalui firman, roh dan hidup, kita bertumbuh dan menjadi sempurna. Ini adalah poin yang ketiga.